كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ayolah ikhwah, insyaallah ta'ala di pagi hari ini tanggal 15 Sya'ban 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 3 Februari 2026 hari Selasa. Insyaallah ta'ala kita akan membaca atau mengkaji Kitabus Siyam dari kitab Miskul Khitam Syarah Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Abu Abdillah Zaid Ibn Hasan Al-Wusabi Al-Umari. Sebagaimana yang merupakan kebiasaan kita, yaitu berupaya untuk mengkaji di Darul Hadis ini kitab-kitab yang ditulis oleh orang-orang yang berasal dari Yaman. Syekh Az-Zaid Al-Wusabi termasuk salah seorang dari murid Syekh Muqbil dan juga yang ma'ruf dulu ngajar di Darul Hadis Dammaj. Kita pilih Kitabus Siyam, yaitu dari syarah beliau Miskul Khitam. Kenapa? Karena di kitab ini cukup banyak memuat masail dan juga bahasanya yang gampang, yang mudah difahami oleh para penuntut ilmu. Kita baca Kitabus Siyam. As-sawmu fil lugha al-imsaku wa tarku. As-sawm secara bahasa adalah al-imsak wa tark. Yuqal shaman nahar, sebagaimana dikatakan shaman nahar. Ketika antum mengatakan shaman nahar, idza waqafa sayrus syamsi, apabila perjalanan matahari tersebut, peredaran matahari tersebut, perputarannya berhenti, disebut shaman nahar. Itu bahasa Arabnya. Anda mau bertanya, Bintul Lailah apa maknanya? Pertanyaan kita ajukan kepada Dr. Vicky. Bintul Lailah, ada istilah dalam bahasa Arab, Bintul Lailah. Bintu itu atau putri malam. Ada putri malu. Apa Bintul Lailah? Al-Qamar, ya. Bintul Lailah itu nama lain dari Al-Qamar. Unik ya bahasa Arab ini. Jadi anak dapat potongan video dari Dr. Abdul Aziz Al-Harbi. Nah, aja baru dapat faedah itu tadi. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada beliau. Di antaranya itu tadi, Bintul Lailah. Ini istilah-istilah yang seperti ini kadang perlu kita mengerti ya, supaya tidak salah dalam terjemah. Contoh seperti ini, shaman nahar, ya, artinya apa? Matahari itu terhenti dari berjalan. Yang tepat matahari yang berjalan, bukan bumi yang berjalan. Jadi matahari yang mengitari bumi. Jadi bukan bumi yang mengitari matahari. Kalau pelajaran kita apa? Bumi kan, matahari tetap, bumi yang muter gitu kan. Itu yang pelajaran di sekolahan. Tapi yang tepat matahari yang berjalan. Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Ya, dzalika taqdirul azizil hakim. Jadi secara bahasa as-saum bermakna al-imsak, menahan, wa tark atau meninggalkan.
Qala Allah Ta'ala ikhbaron an Maryam, Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang Maryam, inni nadzartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiyan. Kata Maryam, aku bernazar untuk Allah, untuk Ar-Rahman, sauman, ya, bernazar untuk sauman, menahan dari berbicara. Falan ukallimal yauma insiyan, aku tidak akan berbicara kepada seorang pun. Ai somtan, maknanya diam. Sauman di situ maknanya somtan, ya. Li'annahu imsakun 'anil kalam, karena yang terjadi pada Maryam adalah menahan diri dari berbicara. Jadi secara bahasa saum itu artinya menahan. Antum di hari Idul Adha, dari subuh sampai sholat Id tidak makan tidak minum, disebut puasa? Jawabannya iya, lughatan, ya, puasa dari sisi bahasa, tapi bukan puasa dari sisi syar'an, karena syar'an itu ada waktunya. Kapan waktunya? Min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi, sebagaimana yang akan disebutkan. Wa minhu qaulun nabighah, di antaranya adalah qaulun nabighah, an-nabighah. Khailun siyamun, khailun siyamun, min babil faedah, lafadz khail ini secara lafadz dia muzakkar secara lafadz, namun khail ini termasuk lafadz yang bisa dipakai untuk muzakkar dan muannas, ya. Khailun siyamun wa khailun ghairu shaimah, ya. Ada kuda yang siam, tertahan, wa khailun ghairu shaimah, ada kuda yang tidak tertahan, ya. Tahtal ajaji ai tahtal gubar, kuda tersebut di bawah debu, di bawah debu. Kenapa di bawah debu? Ya. Dia tidak digerakkan sama sekali, biasa saja. Wa khailun ta'lukul tahtal gubar, ini kuda yang dibawa bergerak, yaitu ghairu shaimah, yang tidak tertahan. Tahtal ajaj, dia di bawah debu, maksudnya diajak berperang. Wa khailun ta'lukul lujumah, dan kuda yang satunya ta'lukul lujumah. Al-lujumah lijam, tali kekangnya. Ta'luku itu maknanya gerak-gerakkan, ya, gerak-gerakkan. Maknanya apa? Dia diajak jalan, bergerak, ya. Berlari maksudnya. Itu maknanya khailun ta'lukul lujumah, karena dia lari, gerak-gerakkan tali kekangnya tadi. Ai makna bait ini khailun sabitatun, kuda yang sabitah, mumsakah, yang tertahan, anil haraka wal jari, ya, tertahan dari bergerak atau berlari. Wa fi syara', dan puasa secara bahasa, huwal imsaku 'anit ta'ami wasyarabi wal jima'. Puasa secara bahasa menahan diri dari makan, minum dan jima'. Wa ghairiha minal mufattirat, dan menahan diri dari selainnya dari pembatal-pembatal puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi. Lihat di sini, dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari.
ala niyati taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala, dengan niat untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ikhwan, kalau kesimpulannya, puasa secara syar'i adalah al-imsak an mufattiratis shaum, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Apa saja pembatal puasa? Banyak. Min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi, dari terbitnya fajar shadiq sampai kapan? Ghurubisy syams, sampai maghrib. Kemudian yang ketiga, ala niyati taqarrub, ai ta'abbudan lillahi subhanahu wa ta'ala, dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada unsur apa? Unsur imsak an mufattiratis shaum min tulu'il fajr ila ghurubisy syamsi ta'abbudan lillahi Subhanahu wa taala. Wakil, ada yang mengatakan huwa imsakun makhsus fi zamanin makhsus an syai'in makhsus bi syara'id makhsusah. Ada yang mendefinisikan definisi lain, ya. Imsakun makhsus, penahanan yang khusus. Ya. Menahan apa? Menahan dari itu, penahanannya khusus, itu maknanya puasa. Fi zamanin makhsus, pada waktu yang sudah dikhususkan. Kapan? Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. An syai'in makhsus, ya, dari sesuatu yang khusus dengan syarat-syarat yang sudah dikhususkan. Imsakun makhsus, ini penahanan yang dikhususkan. Tidak semua orang menahannya tadi, tapi ada orang-orang yang sudah dikhususkan. Itu maknanya. Fi zamanin makhsus, itu berkaitan dengan waktu. Jadi ada orang-orang tertentu yang makhsus imsaknya tadi, faham? Makna imsakun makhsus, orangnya sudah tertentu, ada ketentuan, muslimun, balighun, aqilun, qadirun ala shaum, ya, khalin minal mawani'. Fi zamanin makhsus minal fajr ila ghurubisy syamsi an syai'in makhsus, dari sesuatu yang dikhususkan, ay min mufattiratis shaum bi syara'id makhsusah, dengan syarat-syarat yang sudah dikhususkan, dengan ketentuan syarat-syarat puasa. Kemudian as-siyam yanqasimu ila qismain, puasa terbagi menjadi dua macam. Al-awwal mustahabbun, puasa yang pertama puasa yang sunnah. Mithlu, contoh, siyamu yaumi arafah, atau mithlu siyami yaumi arafah wa yaumi asyura, seperti puasa di hari Arafah dan puasa di hari Asyura. Puasa hari Arafah bagi orang yang tidak berhaji, tidak wukuf di Arafah, hukumnya sunnah. Puasa di hari Asyura tanggal 10 Muharram, hukumnya sunnah. Wa salasati ayyam min kulli syahr, dan puasa 3 hari setiap bulan. Wa ghairuha minal mustahabbat, dan yang selainnya dari puasa-puasa sunnah. As-tsani siyamun wajib, puasa yang wajib. Wa huwa yanqasimu ila thalathati aqsam, puasa wajib ada 3. Yang pertama, ma yajibu liz zamani nafsihi wa huwa siyamu syahri Ramadan bi'ainihi. Yang pertama, puasa yang wajib dengan sebab waktunya, yaitu puasa Ramadan. Kenapa wajib puasa Ramadan? Jawabannya, karena di bulan Ramadan. Jenis yang kedua, ma yajibu li sababin, puasa yang wajib dengan sebab. Wa huwa siyamul kaffarat, yaitu puasa kafarat, seperti kafaratul jima, kafaratul zihar, ya. Wa jaza'is shaid, seperti puasa jazaa'us shaid fil haram atau fil ihram, di tanah haram atau di tanah ihram, ya. Ketika tidak mampu bayar kafarah shaid tersebut.
Kemudian ma yajibu bi ijabil abd. Puasa yang wajib dengan sebab kewajiban hamba itu sendiri, ala nafsihi, pada dirinya, wa huwa siyamun nazar, yaitu puasa nazar. Jelas ya? Difahami insyaallah taala. Ya. Kemudian jazaa'us shaid itu ya ikhwan, mau bunuh hewan berburu, ya. Ketika di tanah haram atau ketika ihram, itu tidak boleh hewan itu diburu meskipun merpati. Tidak diperbolehkan. Rusa, kelinci liar dan yang semisalnya tidak diperbolehkan untuk diburu, ya. Kemudian siyamu syahri Ramadan ruknun min arkanil Islam. Puasa di bulan Ramadan itu rukun dari rukun Islam. Dalla ala hadzal kitab, dalla ala hadza al-kitabu was sunnatu wal ijma'. Dalil yang menunjukkan akan hal ini Al-Qur'an dan sunnah serta ijma'. Ammal kitab faqauluhu ta'ala syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian faman syahida minkum syahra falyasum. Pada lafaz faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Dari sisi mana dokter fikih dalil pada ayat ini kewajiban puasa Ramadan? Dari sisi perintah pada lafaz falyasumhu. Lam di situ lamul amr. Lamul amr itu kalau sebelumnya ada huruf maka dia disukun. Tapi kalau tidak ada huruf maka dia dikasroh. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Tapi kalau ada huruf sebelumnya maka seperti contoh ini falyasumhu. Al aslu fil amr lil wujub. Wa amma sunnah fa hadits Ibnu Umar buniyal islamu ala khamsin siyam syahr Ramadan. Islam itu dibangun di atas 5 perkara, di antaranya siyam syahr Ramadan. Wa ammal ijma', adapun ijma' faqala an-Nawawi rahimahullah, berkata Imam An-Nawawi, wa hadzal hukmu alladzi dzakarahu wa huwa kaunu shaumi Ramadan ruknan wa fardhan mujma'un alaihi. Kata Imam An-Nawawi, hukum ini yang telah disebutkan yaitu tentang puasa Ramadan sebagai rukun dan juga wajib adalah perkara yang disepakati. Dalailul kitabi wa sunnah wal ijma' mutadhahiru alaih. Dalil-dalil Al-Quran dan sunnah serta ijma' itu saling menguatkan akan perkara ini tadi. Maknanya menonjol jelas. Wajma'u an ala annahu la yajibu ghairuhu, ya. Dan juga mereka sepakat, ya, sepakat bahwasanya tidak wajib selain puasa Ramadan. Qultu wa hakadha naqala al-ijma' Ibnu Abdul Bar wa ghairuhu. Kata beliau demikian juga dinukilkan ijma' oleh Ibnu Abdul Bar dan yang selainnya. Fa insyaallah ijma' yang dinukilkan ini ijma' mundhabit ya ikhwan, qawi. Walaupun kadang ketika An-Nawawi menukilkan ijma' terkadang yang dimaksudkan adalah ijma' jumhur Syafi'iyah atau ijma'nya Syafi'iyah, ya. Namun untuk dalam bab ini ijma' yang dinukilkan Nawawi juga bukan Nawawi sendiri, juga banyak para ulama yang lain. Kemudian alaman yajibus shaum, atas siapa saja diwajibkan puasa tadi. Puasa Ramadan itu kepada siapa saja? Yajibus shaum ala kulli muslimin balighin aqilin tahirin qadirin muqimin. Nah, ini kaidah ya ikhwan. Ya, puasa Ramadan itu wajib kepada muslim baligh, berakal, tahir, qadir, muqim. Kepada muslim yang baligh, yang berakal, tahir, suci dari haid dan nifas, muqim, dia domisili, bukan musafir. Faqauluhu al-muslimu akhrajal kafirah. Qauluhu al-muslim akhrajal kafir. Makna muslim berarti yang keluar kafir, non muslim.
Enggak wajib dia puasa. Qala An-Nawawi rahimahullah, qala ashabuna. Siapa? Ashab Syafi'iyah. Maksudnya ulama Syafi'iyah. Ashabuna ay ashab Syafi'iyah. La yutalabul kafirul asli bi fi'li shaumi fi hali kufrihi bila khilaf. Orang kafir asli, kafir asli tidak dituntut untuk mengerjakan puasa ketika dia kufur tanpa ada khilaf. Wa idza aslama la yajibu alaihi qada'uhu bila khilaf. Kalau dia masuk Islam tidak wajib diqadha tanpa ada khilaf. Walau shoma fi kufrihi lam yasihha bila khilaf. Kalau dia puasa ketika dia kufur, maka tidak sah puasanya tanpa ada khilaf. Sawaun aslama ba'da dzalik au amla, baik dia Islam setelah hal tersebut ataupun belum. Difahami? Intinya puasa orang kafir itu tidak sah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an apa? Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulihi. Tidak ada yang menghalangi sedekah mereka untuk diterima oleh Allah Azza wa Jalla, melainkan dengan sebab apa? Karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Namun ya ikhwan, ini ada faedah disebutkan oleh penulis, waqal wa laisa muraduhu annahu laisa biwajibin fi hali kufrihi. Namun ingat, bukanlah maksud dari keterangan Nawawi ini ya, bahwasannya orang kafir itu tidak wajib ketika kondisi dia kafir. Maksudnya apa? Puasanya itu tidak sah kalau dia puasa. Tapi bukan berarti tidak wajib dari satu sisi. Kenapa? Fa innal madzhab as-sahih, karena menurut pendapat yang sahih, annal kuffar mukhatabun bi furu'is syara' fi hali kufrihim. Menurut qaulur rajih, ya, orang kufar mukhatabun, mereka tetap dikhitab, diseru bi furu'is syara' fi hali kufrihim. Pada kondisi kufur, kondisi masih kafir, mereka tetap dituntut untuk dihimbau terhadap furu' syariah, salat, puasa dan yang semisalnya. Namun maknanya apa? Bi ma'na annahum yuzad fi uqubatihim fil akhirah bisababi dzalik. Maknanya mereka itu ditambahkan hukumannya nanti di akhirat dengan sebab mereka tidak mengerjakan sholat, tidak mengerjakan puasa, tidak mengerjakan A, B, C, D. Faham? Jadi al-kuffar mereka tidak wajib atau tidak sah ketika ibadah sampai mereka masuk Islam dulu. Namun mereka mukhatab bi furu' syariah. Mereka dituntut, dihimbau terhadap furu' syariah. Apa maknanya? Maknanya karena mereka mukhatab bi furu' syariah dan mereka meninggalkan furu' syariah karena kufurnya mereka, namun mereka nanti akan ditambahkan azabnya di akhirat. Walakin la yutalabuna bi fi'liha fi hali kufrihim. Akan tetapi mereka tidak diminta untuk mengerjakannya, namun mereka akan ada hukuman di akhirat. Faham antum ya ikhwan? Ya. Ini disebutkan dalam bab usul fikih. Halil kufar mukhatabuna bi furu' syariah. Apakah orang-orang kafir itu dihimbau, diajak juga untuk mengerjakan furu' syariah? Jawabannya, secara tuntutan di dunia dalam melakukan, mereka tidak sah ya perbuatannya sampai mereka Islam. Namun kalau mereka ninggalkan, mereka juga akan dihukum nanti di akhirat dengan sebab kufurnya, dengan sebab meninggalkan furu' syariah. Dalilnya dalam Al-Quranul Karim, wailun lil musyrikin,
Antum ingatkan Ustaz Abdurrahman Sirait. Benar enggak ayat ini? Wailun lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakah wa hum bil akhirati. Benar enggak? Wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakah. Lafadznya wailun lil musyrikin, celakalah bagi kaum musyrikin. Di situ disebutkan wail. Musyrikin, kenapa dia celaka? Alladzina la yu'tuna zakah. Mereka tidak bayar zakat. Apakah kaum musyrikin dituntut bayar zakat di dunia? Enggak, mereka dituntut untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat dulu kan. Kalau mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat disuruh sholat. Kalau sudah sholat baru bayar zakat. Gimana ayatnya? Nah, wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakah wa hum bil akhirati hum kafirun. Tadi disebutkan wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakah. Menunjukkan tindakan mereka dalam meninggalkan furu'us syariah, sesuatu yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Tujuannya apa? Min bab ziyadatil azab. Yang kedua, ayat yang lain contoh. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kenapa kalian masuk neraka Saqar? Kata mereka, lam nakum minal musallin. Ini ayat berkaitan dengan orang-orang kufar. Tidak salatnya mereka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ma salakakum fi saqar? Mereka menjawab apa? Qalu lam nakum minal musallin. Menunjukkan apa? Tindakan orang-orang kufar, mereka tidak salat, tidak puasa, tidak bayar zakat, tidak haji, tidak begini dan begini, itu semua akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dilipat gandakan azabnya. Faham? Ya. Dia memang tidak puasa dia, tapi nanti ketika dia mati dalam keadaan kufur, maka dilipat gandakan azabnya tadi. Faham maksudnya? Kemudian qauluhu baligh akhrajas sabiyah. Baligh maka yang mengeluarkan as-sabi. Namun lakin 'alal wali ay ya'mur as-sabi bisyam in kana yutiqu dzalik kay yata'awwad 'alaihi. Akan tetapi bagi wali, bagi yang ngurusi dia, kalau antum pengasuh pondok pesantren, maka antum yang punya tanggung jawab kepada anak-anak yang belum balik disuruh puasa. Ya. Antum disuruh atau ya puasa Ramadan misalkan. Kan belum balik dia. Walinya siapa? Walinya Pak Slamet enggak ada. Adanya Afan. Antum wajib memerintahkan adik antum untuk puasa. Dalam arti untuk tamrin, latihan bagi dia. Dengan ketentuan in kana yutiqu dzalik, kalau dia mampu, kay yata'awwad 'alaihi, supaya dia terbiasa. Qauluhu aqil, tadi kan muslim baligh aqil. Akhrajal majnun, keluar dari lafaz ini tadi al majnun. Dalilu hadza walladzi qablahu, dalil untuk poin ini dan poin yang sebelumnya baligh aqil, hadits Ali radhiyallahu anhu inda Abi Daud bi sanadin sahih. Hadits Ali bin Abi Thalib riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Siapa nama Abu Daud? Abu Daud Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Idris itu Talang Jambi, Regi. Pak Slamet siapa namanya? Abdul Salam. Udah diganti sama Ustaz Mugiro. Abdul Salam. Hah? Abu Daud Sulaiman ibnu Ash'ath As-Sijistani. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala innal qalam qad rufi'a an thalathatin. Al-qalam, pena itu diangkat dari 3 golongan. Maknanya apa?
Qalamut taklif, beban catatan orang yang mukallaf. Pena itu macam-macam ya ikhwan. Al-aqlam itu banyak. Itu disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab At-Tibyan fi Aqsamil Quran. Yang pertama, anil majnuni hatta yabra'a, wa anin naimi hatta yastaqidha, wa anis sabiyyi hatta yaqila. Dari orang gila sampai dia sembuh, dari orang tidur sampai dia bangun, dari anak kecil sampai dia balik. Jelas? Orang gila tidak wajib puasa ketika dia gila. Orang yang tidur tidak wajib dia puasa ketika dia tidur. Ya. Tapi kalau ketika dia bangun, makanya puasanya orang tidur tidak sah, wajib mengqadha dia kalau tidurnya full. Tapi kalau tidurnya sebentar sah saja karena ada niat. Tapi kalau udah tidur tidak bangun, bangunnya jam dari malam tidur, pagi ini tidak bangun sampai bangunnya jam 10 malam, tidur jam 10 malam, bangunnya jam 10 malam, 24 jam dia tidur, tidak sah puasanya, nggak ada niat sama sekali. Ya. Wa anis sabi hatta yaqil, dari anak kecil sampai dia berakal. Kemudian qauluhu tahir akhrajal haid wan nufasa. Tadi kan disebutkan yajibus shaum ala kulli muslimin balighin aqilin tahirin. Wajib puasa itu bagi orang yang tahir, suci. Maka mengeluarkan lafadz ini mengeluarkan orang yang haid dan nufasa. Pertanyaannya, kenapa orang yang haid disebut haidun, tidak disebut haidah? Karena haid itu sifat yang khusus bagi wanita, tidak ada laki-laki yang haid. Difahami? Nufasa, nifas. Wal maksud annahu la siyama alaihima fil hal. Maksudnya apa? Tidak ada puasa bagi mereka berdua pada saat itu. Wa illa fasyamu alaihima mutahattimun alaihi aidan, atau mutahattamun alaihi aidan. Namun pada hakikatnya puasa bagi mereka berdua itu mutahattam, sesuatu yang wajib. Lakin yuakhirana, akan tetapi mereka menundanya, summa yaqdiyana, kemudian mereka mengqadhanya. Wa sayatil kalam ala hadhil mas'alah insyaallah taala, dan akan datang penjelasannya dalam masalah ini insyaallah taala. Min babil faedah, sebelum nanti kita masuk pembahasan. Kalau ada seorang wanita yang haid, kalau ada seorang wanita yang nifas, melahirkan sebelum Ramadan. Wanita nifas, yaitu melahirkan sebelum Ramadan. Satu hari sebelum Ramadan dia melahirkan, berarti dia nifas, maka dia tidak puasa. Namun dia juga menyusui kan? Dia juga menyusui. Sifat yang nempel, mani, penghalang yang nempel pada wanita tersebut bukan radha'ah, tapi nifasnya dia. Sebagian perempuan banyak yang tidak paham dalam bab ini. Ya. Terkadang sebagian mereka itu ada yang menyengaja untuk tidak berpuasa dengan alasan radha'ah, menyusui. Uzurnya menyusui, sehingga dia bayar fidyah ala qaul, menurut pendapat yang menetapkan adanya fidyah bagi orang yang menyusui. Namun kalau dia mencermati, yang menghalangi dia dari berpuasa bukan karena radha'ah, susu, tapi yang menghalanginya adalah nifas. Nah, kalau yang menghalangi dia adalah nifas, maka wajib bagi dia untuk mengqadha, bukan fidyah. Faham di? Nyambung antum? Ya? Itu tadi. Ini ketika antum ditanya, kalau ada yang tanya seperti itu jelaskan. Qauluhu qadirun, qadir, mampu. Akhraja Syekhul Kabir. Lafaz ini mengeluarkan Syekhul Kabir, kakek-kakek yang sudah tua. Kakek-kakek yang sudah tua ya ikhwan, kadang tidak kuat lagi puasa. Madama al-aqlu ma'ahu, selama akal itu ada pada dia. Dia cuma tidak mampu puasa, wa ma'ahu al-aql, dan masih ada padanya akal. Nah, yang seperti ini tidak wajib puasa, namun nanti akan ada pembahasannya, dia qadha. Ya.
Wa mithlu al-marid maradun la yurja buruhu. Demikian juga orang yang sakit dengan penyakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhan lagi. Qauluhu muqim akhrajal musafir. Muqim, keluar dari sini musafir. Wa sayatil kalam ala hadza wal ladzi qablahu insyaallah taala. Kita masuk ya, masuk hadis dulu ya. Saya enggak masuk. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah, ya, Abu Hurairah sahabi. Berasal dari Yaman. Masuk Islam 4 tahun sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau belajar di Masjid Nabawi, fokus takhassus, mondok selama 4 tahun. Abu Hurairah saja mondoknya 4 tahun. Antum kalau cuma 4 bulan, ya cuman berak, makan, minum, mandi aja di pondok pesantren, ya. Makanya kalau zaman sekarang ini ada orang mondok cuma 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, masih bujang pula. Enggak, itu bukan nyantri, cuma numpang berak di pondok pesantren, numpang mandi. Ya Abu Hurairah aja 4 tahun dia fokus belajar, takhusus, tidur aja di masjid sampai kelaparan. Pernah suatu hari Abu Hurairah kelaparan. Keluar Abu Hurairah, lapar sekali. Jadi suatu hari Abu Hurairah kelaparan. Jadi beliau tidak minta, tapi beliau itu ngasih isyarat. Ngasih isyarat. Lewat Abu Bakar, tidak peka gitu. Lewat Umar juga. Lagi laparnya. Kemudian ini hadis disebutkan di Riyadhus Shalihin. Jadi datanglah Rasul. Ada susu. Satu inak, ya, satu gelas atau mungkin satu baskom atau satu teko ya. Kemudian kata Rasul ke Abu Hurairah, coba panggil teman-teman Ashabus Suffah. Kalau tidak salah totalnya ada 70 yang tidur di Masjid Nabawi. Dipanggil sama Abu Hurairah. Abu Hurairah sudah lapar sekali. Berharap kalau dikasihkannya ke dia. Pertama kali maksudnya. Akhirnya malah Rasul kasihkan ke yang lain. Sebanyak 70 orang. Antum bayangkan kalau antum sudah ngambek mungkin kalau ustaz kayak gitu tadi. Ustaz pilih kasih, ustaz, aku lapar, masa anjukan umam. Nah, 70 loh banyak. Satu persatu 70 orang itu minum sampai kenyang. Kemudian Abu Hurairah itu dalam hati, aduh habis misalnya gitu. Sampai terakhir jatahnya Abu Hurairah. Minum Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, cukup ya Rasulullah, zid. Minum tambah terus sampai Abu Hurairah bilang enggak ada tempat lagi di perutku ini. Terakhir susu tersebut diminum oleh Nabi SAW, kemudian habis. Berkah. Ya. Nah, keberkahan dari Nabi SAW itu ada pada masa hidup beliau ya ikhwan. Ya. Itu memang ada keberkahan dari Nabi SAW di masa hidup. Dan itu dilakukan oleh para sahabat. Mereka kalau ada sesuatu yang lepas dari Nabi SAW, mereka rebutan. Ada. Ngalap berkah dari zatnya Nabi Muhammad SAW itu ada. Dilakukan oleh sahabat. Adapun ngalap berkah selain Nabi SAW, selain zatnya Nabi SAW, itu tidak pernah dilakukan oleh sahabat. Tidak ada riwayat yang sahih dari sahabat dengan sahabat yang lain yang mereka ngalap berkah secara zatnya. Ya. Adapun ulama-ulama yang membolehkan bertabarruk dengan zat selain zatnya Nabi SAW, ini pendapat-pendapat yang kalau dianggap marjuh, pendapat yang lemah. Kita hormati ulama yang membolehkan tersebut. Mungkin pertanyaan antum, adakah yang membolehkan Ustaz? Ada Nawawi. Ya, siapa lagi? Ibnu Hajar. Nah, banyaklah. Yang seperti itu. Ya, uzur bagi mereka ya. Orang ulama itu ya tidak ada yang maksum. Yang maksum itu cuma Nabi SAW. Selain Nabi SAW, qauluhu yukhad wa yurad. Bisa diambil, bisa ditolak. Ya. Yang jadi heran itu tadi.
Ulama saja kayak gitu loh, keilmuannya luas biasa, ya luas, luar biasa. Itu saja tidak boleh diambil, apalagi ustadz. Kalau ada ustadz ya, sebagian orang kalau sudah ustadz luar biasa, wahnya tadi. Dan ikhwan, kadang sebagian yang menimpa musibah, menimpa di kalangan salafiyin khususnya di Indonesia, kalau anak amati musibah terbesar adalah lebih mengambil, lebih ittiba kepada qaulnya ustadz dibandingkan qaulnya ulama. Nah ini musibah. Antum jangan jadikan agama antum mengikuti qaulnya ustadz antum, ya. Apalagi anak ada ulama, ikhwan, ada ulama antum mengikuti jauh lebih berilmu mereka. Kita cuman menukil. Makanya yang kita pelajarkan di sini semuanya cuman kita nukilkan, ya, kita nukilkan. Karena kan kalau ustadznya antum salah, nanti antum dosa, ustadz juga dosa, nanggung dosa antum kan, kasihan. Itu Abu Hurairah mondok selama 4 tahun. Abu Hurairah mengatakan, Nabi SAW mengatakan dari hadis Abu Hurairah tadi, la taqaddamu ramadhana bisawmi yaumin wala yaumain illa rajulan kana yasumu sauman falyasumhu. Kata Rasul, janganlah kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari, tidak pula puasa 2 hari. Itu puasa Ramadan, jangan didahului dengan puasa sehari atau 2 hari. Illa rajulan, kecuali seseorang yang kana yasumu sauman, yang dulu punya kebiasaan berpuasa, falyasumhu, silakan dia puasa. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Alfazul hadis, ya, belajar sedikit nahwu. La taqaddamu asluhu la tataqaddamu. La taqaddamu asalnya adalah la tataqaddamu. Seperti antum tafaddal, ya, asalnya apa? Afan, antum ngomong faddal sering kan? Faddal ustaz, asalnya tafaddal, ya, tafaddal ditakhfif faddal, ya, seperti itu. Fahudhifat ihda at-ta'ain takhfifan, dibuanglah salah satu taknya, mimbab takhfif. Qauluhu Ramadan ma'khudun min ramadas shaimu yarmudu. Lafaz Ramadan itu diambil dari istilah Ramadan as-shaimu yarmudu. Apa makna Ramadan as-shaimu yarmudu? Ai idza harra jawfuhu min syiddatil atash, apabila jauf, ronggahnya dia terasa panas karena sangat kehausan. Kalau antum bilang gini, Ramadan shaimu, artinya apa? Orang tersebut kehausan, ya, dahaga. Ar-ramdha syiddatul har, ramdha syiddatul har. Qalahu Abu Ubaid al-Harawi, sebagaimana dikatakan oleh Abu Ubaid al-Harawi. Qauluhu yaumin wala yaumain, makna sabda Nabi yaum wala yaumain, sehari tidak pula 2 hari. Qala al-Hafidz rahimahullah, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar, innama iqtasara ala yaum au yaumain, Rasul meringkasnya sehari atau 2 hari, li'annahu al-ghalib mimman yaqsudu dzalik, karena ghalibnya, keseringannya, yaitu berasal dari orang-orang yang yaqsudu dzalik, memang menyengaja untuk puasa sehari 2 hari.
Jadi ada memang sengajaan. Ghalibnya seperti itu. Orang itu menyengaja sehari 2 hari. Dalam rangka apa? Untuk jaga-jaga katanya. Faqauluhu illa rajulun kana yasumu sauman, kecuali seseorang yang sudah biasa berpuasa. Qala Ibnul Mulakkin, berkata Ibnul Mulakkin, Ibnul Mulakkin ini punya syarah Umdatul Ahkam. Ibnul Mulakkin ini mazhabnya Syafi'iyah, punya syarah Umdatul Ahkam, judulnya Al-I'lam bi Fawaid Umdatil Ahkam. Kata Ibnul Mulakkin, fihi adamun nahyi an taqdimi yaumin au yaumain li Ramadan bis saum. Pada hadis ini terdapat faedah pada hadis ini terdapat faedah tidak terlarang antaqdimi yaumin, untuk mendahulukan sehari, au yaumain atau 2 hari, li Ramadan bisaum, liman lahu adatan atau liman lahu adatun fi ghairi Sya'ban ayyasuma awakhirahu. Pada hadis ini terdapat faedah tidak terlarang mendahulukan puasa sehari atau 2 hari dalam rangka menyambut Ramadan tersebut, ya, bagi orang yang sudah memiliki kebiasaan di selain bulan Sya'ban untuk berpuasa di penghujung. Difahami? Jadi kalau antum sudah punya kebiasaan puasa selain bulan Sya'ban, yang dikenal dengan puasa apa? Saror, puasa di ujung bulan seperti itu. Atau mungkin dia punya kebiasaan dia puasa-puasa rutin, tidak masalah. Wasawa'un kanat 'adatuhu binadrin aw tatawwu, baik kebiasaannya nazar atau tatawwu, fa innahu dakhilun tahta itlaqil hadis, maka itu masuk dalam itlaqul hadis, ya. Wa min suwarin nazar, seperti bentuk nazar, lillahi alayya an asuma yauma qudumi fulan fawafaqa dzalika ma qabla Ramadan bidzalikal qadar, ya. Seperti seseorang, gambarannya dia mengatakan aku bernazar untuk berpuasa tatkala si fulan datang. Ternyata kedatangan si fulan tersebut bertepatan dengan sebelum Ramadan sehari atau 2 hari tadi. Jelas ya? Seperti itu. Wallahu ta'ala, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan besok